Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan dosen yang saya hormati. Puji syukur, marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom pada pagi hari. Baik, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya, Sherly Fernanda, selanjutnya ada Aiman Cahyani Lubis, dan Almira Amanda. Baik, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Supervisi Pendidikan. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Aiman Cahyani Lubis. Kepada Aiman dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan konsep dasar supervisi pendidikan. Secara sederhana, supervisi adalah sebuah bentuk bantuan profesional kepada guru agar proses belajar mengajar bisa berjalan lebih baik. Jadi, bukan seperti pengawasan yang otoriter atau menakutkan. Supervisi lebih bersifat demokratis, yang artinya itu dilakukan dengan cara yang lebih baik dan bersahabat, bukan memerintah atau menekan. Menurut Wells tahun 1967, supervisi itu tujuannya untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih efektif. Dengan kata lain, supervisor, baik kepala sekolah atau pengawas, datang bukan untuk mencari kesalahan guru, tapi membantu dan membina serta memberi masukan positif supaya proses mengajar bisa ditingkatkan. Selanjutnya, tujuan umum supervisi pendidikan. Tujuan supervisi pendidikan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan tujuan umum pendidikan, membina orang-orang yang disupervisi menjadi manusia dewasa yang sanggup berdiri sendiri. Jadi supervisi itu bertujuan untuk membina guru atau tenaga kependidikan agar menjadi pribadi yang lebih dewasa dan mandiri. Artinya, guru diharapkan bisa mengambil keputusan dan menjalankan tugasnya dengan percaya diri tanpa selalu tergantung pada arahan dari atasan. Yang kedua itu berdasarkan tujuan pendidikan nasional, yaitu membina orang-orang yang disupervisi menjadi manusia-manusia pembangun yang dewasa dan Pancasilais. Maksudnya itu supervisi itu dilakukan untuk membantu guru agar menjadi manusia pembangun yang berjiwa Pancasila. Bukan hanya pintar mengajar, tapi juga mempunyai sikap yang baik, cinta tanah air, dan mampu mendidik siswa menjadi generasi penerus bangsa. Yang ketiga itu berdasarkan tujuan supervisi itu sendiri, agar tercapai perbaikan situasi pendidikan dan pengajaran pada umumnya, serta meningkatkan mutu mengajar pada khususnya, dengan maksud untuk memperbaiki situasi pendidikan dan pengajaran secara umum, serta meningkatkan kualitas mengajar secara khusus. Dengan kata lain, supervisi bertujuan agar suasana belajar di kelas menjadi lebih baik dan cara mengajar guru menjadi lebih efektif. Selanjutnya yaitu tujuan khusus supervisi pendidikan. Ada beberapa tujuan khusus supervisi pendidikan. Yang pertama, supervisi membantu guru memahami tujuan pendidikan dan perencanaan sekolah. Yang artinya, guru tidak hanya mengajar di kelas, tapi juga tahu arah dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh sekolah secara keseluruhan. Dan yang kedua itu membantu guru memahami dan mengatasi kesulitan siswa. Setiap siswa pasti punya tantangan yang berbeda, dan guru perlu dibantu agar bisa menangani dengan cara yang tepat. Yang ketiga itu meningkatkan kemampuan guru dalam mempersiapkan siswa menjadi anggota masyarakat yang efektif. Jadi bukan hanya soal nilai, tapi juga membentuk karakter siswa agar mereka siap menghadapi kehidupan di luar sekolah. Yang keempat itu mendorong guru untuk menganalisis
dan memperbaiki proses belajar mengajar secara kritis. Dengan kata lain, guru diajak untuk mengevaluasi dan memperbaiki cara mengajarnya sendiri untuk mengetahui mana yang berhasil dan mana yang perlu diubah. Yang kelima itu membantu guru dalam menilai aktivitas pembelajaran untuk mendukung perkembangan siswa. Supervisi memberikan arahan agar guru bisa melakukan penilaian yang adil dan sesuai dengan kemampuan siswa. Yang keenam, meningkatkan kesadaran guru terhadap kerjasama demokratis dan efektivitas program pembelajaran. Supervisi itu mendorong guru untuk saling bekerja sama, berdiskusi, dan saling menghargai, bukan bekerja secara individual dan tertutup. Kemudian, supervisi mendorong guru untuk terus meningkatkan mutu profesionalismenya, yang artinya guru didorong untuk terus belajar, mengikuti pelatihan, membaca, dan memperbarui cara mengajarnya agar tidak ketinggalan zaman. Selanjutnya, mendorong pemanfaatan pengalaman pribadi guru dalam proses pembelajaran. Misalnya, pengalaman hidup atau cerita nyata guru bisa dijadikan bahan ajar yang menarik dan bermakna untuk siswanya. Dan selanjutnya yaitu membantu mempopulerkan sekolah dan membangun dukungan masyarakat. Dengan guru yang profesional dan pembelajaran yang berkualitas, masyarakat akan lebih percaya dan mendukung sekolah. Selain itu, supervisi juga membantu guru baru dan karyawan baru agar bisa cepat beradaptasi. Mereka dibimbing untuk tidak bingung atau merasa sendirian di lingkungan kerja yang baru. Dan tidak kalah pentingnya juga supervisi itu melindungi guru dari tuntutan dan kritik tidak sehat dari masyarakat. Karena supervisi dilakukan dengan pendekatan yang profesional, maka guru bisa mendapat pembelaan dan dukungan yang adil. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan semangat profesionalisme dan solidaritas antar guru. Dengan begitu, para guru bisa saling mendukung dan merasa menjadi bagian dari tim, bukan bekerja tersendiri. Jadi bisa kita lihat bahwa supervisi pendidikan sangat luas manfaatnya, bukan hanya untuk memperbaiki cara mengajar, tapi juga untuk mendukung guru secara pribadi, profesional, dan sosial di lingkungan sekolah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aiman Cahyani Lubis. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Almira Amanda. Kepada Almira dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu fungsi utama supervisi. Fungsi utama supervisi ada 5. Yang pertama yaitu inspeksi, yakni mengamati kondisi sekolah secara menyeluruh, termasuk guru, siswa, kurikulum, dan metode lainnya, untuk menemukan masalah melalui observasi, wawancara, angket, dan pertemuan. Yang kedua ada pelatihan, meningkatkan keterampilan guru dan kepala sekolah melalui kegiatan seperti demonstrasi, mengajar, workshop, seminar, observasi, dan konferensi. Yang ketiga ada penelitian, mencari solusi atas masalah pendidikan dengan pendekatan ilmiah melalui pengumpulan dan analisis data yang sistematis. Yang keempat ada bimbingan, mendorong guru secara individu dan atau kelompok untuk melakukan perbaikan dalam tugasnya melalui motivasi, pengarahan, dan penerapan metode baru. Dan yang terakhir ada penilaian, mengukur kemajuan dan efektivitas pembelajaran serta program sekolah melalui tes, standar evaluasi, dan analisis hasil belajar siswa. Berikut prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Secara sederhana, ada 7 prinsip supervisi pendidikan, yaitu supervisi hendaknya memberikan rasa aman kepada pihak yang disupervisi, supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif,
Supervisi hendaknya realistis didasarkan pada keadaan dan kenyataan yang sebenarnya. Kegiatan supervisi hendaknya terlaksana dengan sederhana. Dalam pelaksanaan supervisi, hendaknya terjalin hubungan profesional, bukan didasarkan atas hubungan pribadi. Supervisi hendaknya didasarkan pada kemampuan, kesanggupan, kondisi, dan sikap pihak yang disupervisi. Dan yang terakhir, supervisi harus menolong guru agar senantiasa tumbuh sendiri, tidak bergantung kepada kepala sekolah. Dan materi selanjutnya yakni model supervisi pendidikan. Model supervisi pendidikan ada 4. Yang pertama, model konvensional, yaitu model yang bersifat tradisional dan otoriter, dengan supervisor memegang peran utama dalam mengarahkan dan menentukan kebijakan. Yang kedua, model ilmiah. Model ini menggunakan pendekatan yang sistematis dan terencana. Dan yang ketiga, model klinis. Model ini berfokus pada perbaikan praktik guru melalui hubungan intens antar supervisor dan guru. Dan yang terakhir yaitu model artistik. Model ini melihat mengajar sebagai seni yang bergantung pada lingkungan dan situasi. Materi selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Almira Amanda. Materi selanjutnya yang akan dibukukan oleh saya sendiri, yang dimana kendala supervisi pendidikan. Yang pertama kurangnya persiapan dari guru yang disupervisi. Yang kedua ada kompleksivitas tugas manajerial kepala sekolah. Ketiga, subjektivitas dalam supervisi. Yang keempat, seringnya pergantian kepala sekolah. Yang kelima, keterbatasan sarjana dan prasarana. Yang keenam, kurangnya motivasi guru. Yang ketujuh, kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan proses belajar mengajar. Selanjutnya, kesimpulan. Supervisi pendidikan adalah suatu proses pembinaan yang penting untuk meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Supervisi bertujuan untuk membantu guru mengembangkan kemampuan profesional, memperbaiki pembelajaran, dan mendukung kepala sekolah dalam memimpin dan mengelola sekolah. Melalui supervisi, guru dapat menerima bimbingan dan saran untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Sementara kepala sekolah dapat memperoleh dukungan dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Sekian presentasi kami pada pagi hari ini. Kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan materi ataupun yang ingin bertanya, dipersilahkan di Smile UNP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.